Membantu seseorang mendorong mobil yang mogok, sementara orang ini duduk di dalam mobil ini dengan rem tangan yang terpasang. Itulah ilustrasi yang seringkali saya gunakan untuk menggambarkan membantu mereka yang tidak ingin atau tidak siap dibantu. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di live restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di live restoration serial video yang seperti biasa hadir di setiap akhir minggu membersamai Anda dengan berbagai inspirasi terkini seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Sebagaimana sudah Anda simak di bagian pembuka dari episode kali ini akan menyoroti fenomena tentang membantu mereka yang tidak siap atau tidak ingin dibantu. Bukan kebetulan tema ini diangkat sebagai bahasan di episode kali ini karena memang fenomena ini termasuk hal yang sering kali saya jumpai di aktivitas saya memfasilitasi praktek coaching, konseling, dan terapi di ruang praktek hipnoterapi saya di Bandung. Bagi Anda yang belum familiar atau bukan sebuah kebetulan Anda langsung tiba di video ini ketika Anda pertama kali mengunjungi YouTube channel ini, perkenalkan nama saya Algus Kanalendra atau lebih biasa dipanggil Alka oleh para klien saya. Atau lebih banyak yang memanggil saya Coach Alka, karena memang itulah profesi yang saya jalankan sebagai seorang coach dan juga hipnoterapis. Dari berbagai perjumpaan bersama banyak klien itulah saya mendapati ada berbagai kisah-kisah menarik yang membawa pembelajaran tersendiri yang kemudian saya kemas menjadi episode-episode yang ada di YouTube channel ini. Jadi pastikan Anda juga sudah subscribe YouTube channel ini kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Ada begitu banyak inspirasi yang sudah saya tuangkan di YouTube channel ini, termasuk juga ketika saya berbagi di acara live streaming The Night Show Streaming and Podcast yang diadakan setiap hari Senin malam di YouTube channel ini. Melanjutkan bahasan yang sempat saya ulas di awal episode kali ini, membantu mereka yang tidak siap dibantu, menolong mereka yang tidak ingin ditolong. Salah satu fenomena yang melatari hal ini adalah ada kalanya beberapa klien datang ke saya dan mengisahkan, "Coach, agaknya ada kerabat saya yang memerlukan bantuan dari coach. Bisakah coach membantunya untuk memberikan sesi hipnoterapi?" Dan jawaban saya, bisa saja selama kondisinya memang memungkinkan untuk itu. Kenapa dikatakan sebagai kondisinya memungkinkan? Karena memang hipnoterapi bukan pil ajaib, tetap saja diperlukan persyaratan tertentu yang menjadikan hipnoterapi mungkin untuk dilakukan. Persyaratan penanganan ini seringkali saya rangkum ke dalam 3P, yaitu permitted to, possible to, dan prepare to, atau boleh, bisa, dan layak. Lebih jelasnya seperti ini. Ketika seorang klien datang dengan sebuah permasalahan, ia juga membawa kondisi tertentu. Maka saya harus memastikan permasalahan dan kondisi klien ini termasuk yang boleh, bisa, dan layak ditangani dengan menggunakan hipnoterapi atau pendekatan lain yang saya gunakan. Maksud dari boleh yaitu kondisi fisik dan psikis klien memang memungkinkan atau kondusif untuk menjalani penanganan berbasis hipnoterapi. Karena memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak boleh menjalani sesi dari hipnoterapi itu sendiri. Misalnya saja dari kondisi fisik seperti tekanan darah tinggi, atau mungkin saja seperti gangguan pada jantung, atau secara psikis misalnya gangguan-gangguan tertentu yang sudah melibatkan halusinasi. Demi keamanan dan keselamatan fisik dan psikis klien, maka kondisi-kondisi ini tidak kondusif untuk dibantu dengan menggunakan hipnoterapi. Maka sudah jelas dari awal saja hal ini tidak boleh ditangani dengan menggunakan hipnoterapi. Yang kedua yaitu bisa. Boleh berbeda dengan bisa. Bisa saja ada beberapa orang yang boleh ditangani dengan menggunakan hipnoterapi karena kondisi fisik dan psikisnya aman untuk itu. Akan tetapi katakanlah orang ini memiliki masalah pendengaran. Sudah jelas dalam proses hipnoterapi kita membutuhkan interaksi yang aktif. Jika orang ini mengalami masalah pendengaran, maka proses komunikasi atau interaksi ini akan terganggu. Sehingga meskipun ia boleh ditangani dengan menggunakan hipnoterapi, tapi prosesnya tidak bisa dijalankan dengan baik. Kategori dari bisa ini juga mencakup kebisaan atau kemampuan dari klien untuk bisa fokus dan mengikuti arahan dari hipnoterapis, termasuk juga tidak ada kendala dalam berkomunikasi dari segi bahasa.
Dan yang ketiga yaitu layak. Artinya layak ini memang klien memiliki kesiapan dan keinginan untuk menjalani penanganan dan untuk bisa lepas dari masalahnya. Untuk bahasan yang lebih jelas dari kriteria 3P atau permitted to, possible to, dan prepared to ini atau yang tadi saya jelaskan sebagai boleh, bisa, dan layak, Anda bisa menemukannya di artikel yang sudah pernah saya tulis di website saya. Silakan menemukan artikelnya di sana, dan di episode kali ini kita akan kembali fokus pada fenomena tentang membantu yang tidak siap dibantu ini, atau mereka yang tidak layak dibantu jika kita menggunakan acuan dari boleh, bisa, dan layak tadi. Seperti yang saya katakan tadi, ada kalanya beberapa klien menanyakan kemungkinan sesi hipnoterapi dilakukan pada kerabatnya yang memerlukan. Dalam hal ini, saya biasanya tidak memberikan janji apapun, namun saya hanya memberikan arahan sederhana. Silakan minta saudara Anda atau kerabat Anda yang menurut Anda memerlukan layanan hipnoterapi tadi untuk menghubungi saya langsung dan menyatakan kesediaannya. Di sini ada kalanya beberapa klien menyanggupi hal itu dan mereka memberikan informasi mengenai profil dan layanan saya pada kerabatnya yang memerlukan, dan memang kerabatnya kemudian menghubungi saya. Hal inilah yang nantinya sudah termasuk ke dalam salah satu kriteria layak untuk ditangani, karena klien sudah menyatakan kesediaannya dan keinginannya untuk menjalani penanganan. Artinya ada kebutuhan dan kesadaran di sana. Tapi ada juga beberapa klien yang ketika saya berikan arahan seperti itu mengatakan, wah agaknya sulit coach, karena ia agaknya tidak akan mau kalau saya minta langsung menghubungi coach untuk menyatakan kesediaan atau kesiapan menjalani penanganan. Bolehkah saya wakilkan? Jawaban saya sederhana, tidak. Kenapa demikian? Karena untuk hal yang satu ini saja, saya sudah mendapati satu kriteria bahwa yang bersangkutan tidak layak untuk ditangani. Kenapa? Tidak ada kesediaan dan kesiapan di sana. Hipnoterapi bukanlah sebuah proses ajaib yang bisa menjadikan seseorang terbebas dari masalahnya begitu saja, bahkan jika mereka tidak menghendaki. Tidak seperti itu. Hipnoterapi baru akan bekerja efektif kalau memang dari klien sendiri menghendaki. Ada kesediaan, ada kesiapan untuk lepas dari masalah lamanya. Jika hal itu tidak ada, maka hal ini menjadikan hipnoterapi akan sulit untuk dilakukan secara efektif, bahkan tidak memungkinkan. Maka arahan yang saya berikan agar calon klien menghubungi saya langsung adalah salah satu bentuk seleksi untuk memastikan bahwa klien memang ingin betul-betul lepas dari masalahnya, bukan menurut orang lain. Hal ini juga saya dapatkan dari pengalaman saya bahwa dulunya ketika saya memperbolehkan hal ini untuk diwakilkan, ada kalanya beberapa calon klien datang dibawa oleh kerabatnya. Dan ketika si kerabatnya ini mempersilahkan calon klien untuk bertemu saya di ruang terapi, ketika saya bertanya apa yang bisa saya bantu, dari calon klien sendiri yang kemudian mengatakan, tidak, saya tidak punya masalah apa-apa. Saya datang ke sini karena dibawa oleh kerabat saya. Dan hal ini menjadikan ada banyak proses lanjutan yang menjadi tidak karuan karenanya. Sejak saat itulah saya memutuskan untuk menetapkan sistem seleksi atau sistem penerimaan klien yang lebih selektif, memastikan bahwa memang mereka boleh, bisa, dan layak untuk ditangani. Ilustrasi ini berlaku bukan hanya dalam dunia hipnoterapi saja, tapi dalam keseharian yang kita jalani. Bukankah ada kalanya kita merasa prihatin, iba, atau terenyuh mendapati seseorang yang di dalam sudut pandang kita anggap bermasalah, dan kita ingin membantu agar orang ini bisa lepas dari masalahnya. Pertanyaannya adalah, apakah betul ia juga ingin lepas dari masalahnya? Atau apakah ia juga menganggap itu masalah? Jangan-jangan ia tidak menganggap hal itu sebagai masalah baginya. Disinilah ilustrasi yang saya gunakan tadi bermain. Bayangkan sebuah mobil ini mogok dan ada seseorang yang sedang duduk di dalamnya. Orang inilah yang saya katakan sebagai sosok yang memerlukan bantuan tadi. Dengan segala niat baik dan ketulusan yang ada, kita lalu mencoba untuk mendorong mobil ini. Yang kita tidak ketahui adalah mobil ini ternyata berada dalam kondisi di rem tangan. Kita mengerahkan segala daya upaya untuk mendorong mobil ini, tapi ia yang sedang duduk di dalam mobil ini tidak menghendaki untuk melepaskan rem tangannya. Bahkan mungkin ia tidak menghendaki untuk dibantu. Kalau sudah begini, apa yang terjadi? Yes, niat baik yang kita anggap tidak bersambut. Tidak begitu adanya. Niat baik saja tidak cukup. Ada kalanya kita perlu memahami dengan lebih jelas seperti apa situasi yang sedang berlangsung dalam diri seseorang sebelum nantinya memutuskan untuk menindaklanjuti niat baik ini. Hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan, maka apakah orang-orang ini jadinya tidak bisa dibantu? Bukan tidak bisa dibantu, mereka tidak menghendaki dirinya untuk dibantu. Ada banyak hal yang melandasi hal ini. Bisa karena rasa tidak percaya, rasa takut, rasa terlanjur nyaman dengan masalahnya,
Yes, memang terdengar aneh, tapi hal itu ada, atau bisa juga bersumber dari rasa gengsi. Menggunakan ilustrasi mendorong mobil yang mogok, di mana di dalamnya ada sosok yang sedang duduk santai dengan rem tangan terpasang ini, maka yang bisa kita lakukan adalah kita bangunkan dulu atau kita sadarkan dulu orang yang ada di dalam mobil ini. Sadarkan dia, minta dia untuk melepaskan rem tangannya. Artinya, yang kita lakukan adalah membangun kesadarannya, menyentuh kesadarannya dulu untuk bisa turut mewujudkan upayanya berubah. Jika ia sudah tergerak untuk berubah, untuk ikut berpartisipasi aktif dalam perubahannya dengan melepaskan rem tangannya itu dan ikut sama-sama mendorong mobilnya yang mogok, disinilah perubahan bisa terjadi dengan lebih efektif. Maka kesimpulan pentingnya adalah apa yang kita lakukan jika kita ingin membantu seseorang yang tidak siap atau tidak ingin dibantu. Yang pertama, putuskan dulu apakah memang mereka layak untuk dibantu. Apakah kiranya sepadan waktu dan upaya yang kita korbankan untuk kemudian membantu orang-orang ini kalau ternyata mereka tidak bisa menghargai bantuan itu. Katakanlah hal ini sepadan, karena memang hal ini adalah hal yang harus dilakukan karena mereka adalah orang yang kita pedulikan. Kerabat kita, keluarga kita, atau siapapun itu orang yang penting bagi kita. Maka yang kita lakukan daripada sekedar mendorong mobil mogok ini, ajak dulu orang itu untuk melepaskan rem tangannya. Daripada langsung saja memberikan bantuan begitu saja, boleh-boleh saja. Tapi ingat untuk juga membangun kesadaran orang ini untuk ikut berpartisipasi aktif dalam perubahannya. Kelola energi dengan baik. Kelola energi untuk mendorong mobil ini sambil juga menyadarkan orang itu untuk melepaskan rem tangannya. Artinya, kelola energi untuk membantunya dan membangun kesadarannya. Dan demikianlah bahasan kita di episode kali ini. Semoga menjadi manfaat tersendiri bagi Anda atau mungkin bagi orang-orang di luar sana yang memerlukannya. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan like video ini sehingga nantinya video ini akan lebih mudah tersimpan di playlist Anda sambil juga membantu YouTube untuk merekomendasikan video ini pada lebih banyak orang di luar sana. Bahkan jika perlu, bagikan di media sosial Anda kalau Anda merasa ada orang-orang tertentu di luar sana yang perlu mendapatkan pesan yang terkandung di dalam video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan inspirasi lainnya. Ingat, subscribe YouTube channel ini, Algus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sekedar mengingatkan, jika Anda senggang, mari berjumpa di hari Senin malam pukul 8 di sebuah program yang berjudul The Night Show Streaming and Podcast. Di program itu kita bisa langsung berinteraksi secara lebih aktif melalui kolom chat di mana Anda bisa mengajukan pertanyaan atau berbagi kisah dan saya bisa langsung merespon berbagai pesan Anda secara interaktif. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu bersama mereka yang Anda kasihi.